Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Satu terikuhu orang nemu wujute sing Allah opo al-absaru pira-pira ningal. Aila tarau tegese ora bisa ningali absor hu ing Gusti Allah wa utawi latur iku maksusun den tentoaken li ru'yatil mu'min kedue weruwe wong men lahum manungsa fil akhirati dalam akhirat. Likole kana dawuh Allah taala wujuhun yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun tabira rai yaumaidin dangka iku nadhiratun mencorong bingar-bingar ila rabbiha maring pangeran wujuh nadhiratun kang ningali. Jadi la tudrikul absor. Di sini orang tidak bisa melihat Allah di ayat ini ya. Nah ini menyebabkan ada perbedaan pendapat. Ada yang Allah tidak bisa dilihat, ada yang mengatakan Allah bisa. Seperti ayat yang lain disebutkan di sini Allah bisa dilihat di hari kiamat. Cuma yang pasti yang mengatakan bisa dilihat itu setelah melihat tidak bisa menggambarkan, hanya melihatnya itu senang yang tidak ada bandingannya gitu, sangat senang sekali gitu. Bahkan digambarkan oleh hadis bagaikan melihat rembulan oleh Rasulullah dan tidak berdesakan. Maksudnya ya semua orang bisa tidak tidak beda-beda gitu ya. Tetapi ada yang pendapat ya tidak bisa dilihat ya. Ini utamanya di akhirat ya. Di dunia sepakat tidak bisa melihat. Tetapi memang ada itu seperti Nabi Musa, tapi Nabi Musa kan langsung diperintah Allah untuk melihat pohon gitu. Di mana ya Allah? Lihatlah pohon itu kan pada waktu menerima wahyu di Gunung Tur ya. Wa hadis sahihan lan karena hadis sahihan tadi Bukhari ada karena di Al-Qur'an juga menyebutkan begitu dan di hadis juga begitu. Tapi yang menyatakan tidak bisa melihat ya mengartikan dari ayat ini. Kalau di ayat yang lain, tapi di ayat lain kan wujuna yaumaidin nadhiratin ila rabbiha nadhirah. Jadi itu ya. Innakum satamani sira ini hadisnya inna satamani sira iku sataron bakal nyaro pangeran sira kamantaron kalian ningali sira al-qamara ing rembulan laital bad ing dalem laital bad. Jadi ya bagaikan lah, tidak tahu kepastian pokoknya jelas semua yang di akhirat ya punya kesempatan bisa diberikan melihat. Karena di sini la tudrikul absor itu kamu tidak bisa melihat, bukan Allah tidak bisa dilihat. Itu yang mengatakan Allah bisa lihat, karena ini artinya kan la tudriku, ora bisa nemu, tidak bisa.
Maka di sini di kami idrok itu setelah melihat tidak bisa. Kalau kita melihat makhluk kan setelah melihat bisa mengganti tanya orang bagaimana bendanya atau begini-begini itu bisa ya. Wakil al-murad kan wakil dan ngucapake apa da al-murad kan paken iku kita lang ngeliputi apa al-absar kan. Berarti maksudnya yang dimaksud itu ya gak bisa membayangkan gitu ya. Terus pokoknya melihat nikmat tapi gak bisa membayangkan. Wa ta Allah iku yudriku ningali al absar pira-pira peningal ayar hati kesenian Allah sapa Allah ing absar wala daraulan ora bisa ni absar wala juzu ora temu akal fikir apa ayudrika yen to ningali gair basara ing peningal tadi ya pokoknya Allah bisa melihat yang lain ya tadi ya kalau orang kafir kan tidak bisa di sini disebutkan walaya juzu orang makal bikori ayudrikal basar tadi apa namanya selain Allah itu tidak bisa melihat di sini ya terutama kan di dunia ya wawa utawi ghair ikulah itu ora bisa nemu apa ghair ing basar au yuhitu tabis yuhitu utang liput insyaallah bika apan ilman oleh ngamati atau mungkin diartikan karena apa sampai terjadi perbedaan ini kan di ayat ini tidak 100% saklek artinya nanti bisa diartikan A bisa diartikan B bagaimana kok sampai terjadi semacam ya karena ya artinya begitu ya makanya kalau kita mempelajari Al-Quran harus mempelajari tafsir jangan hanya mengandalkan otak kita, pemikiran kita saja, tapi harus punya referensi dari beberapa mufassir ya supaya ya tidak keliru ya. Walaupun artinya di sini tidak muhakama, tidak 100% semua setuju, tapi setidaknya kalau pakai referensi mufassir kan tidak seandainya melenceng kan tidak jauh kan gitu. Ada kemiripan walaupun tidak 100%. Tapi di sini tadi yang mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat itu adalah pendapat dari ahli sunnah wal jamaah. Wa Allah iku ala dibuntakan paulasi bialikan oleh Allah alhon waspada biyen kang alian. Jadi di sini Allah itu al-latif, latif itu kan lembut. Itu diartikan pelas kepada kekasihnya ya. Belas kasihan. Karena ya kekasih namanya kasih kan dikasih ya, gak mungkin dibentak-bentak, gak mungkin dimarahi ya. Yang mungkin kelihatan di orang sini di dunia, oh itu kasihnya kok sengsara. Ya kelihatan orang lain seperti sengsara, padahal dia mungkin sangat menikmati atas kesengsaraan itu karena selalu ingat, selalu menjalankan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah ya. Ya mungkin bagi yang lain yang tidak punya pemahaman seperti itu kan kekasihnya harusnya kaya, harusnya mapan. Ya memang kalau sepintas dari segi duniawi kan begitu. Seperti Nabi Ayub itu kan sakit sampai orang meninggalkan semua selama 7 tahun walaupun kekasihnya Allah ya. Tapi kan ya modelnya Allah kan memberikan contoh kepada manusia itu yang orang yang dikasih itu macam-macam. Ada seperti Nabi Sulaiman jadi raja, ada yang seperti Nabi Ayub sampai ditinggalkan orang ya sekitar 7 tahun gitu. Itu menggambarkan ya kehidupan di dunia ini ya macam-macam.
Tetapi karena kekasih Allah, modelnya bagaimanapun, dia tetap konsisten menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kadang-kadang kalau manusia biasa bukan kekasihnya kan, ya diberikan kenikmatan yang besar malah lupa. Kemudian ada bencana, ada hal yang mengena dirinya tidak enak malah marah-marah. Ya itu kan ya karena ya, manusia belum bukan kekasihnya ya. Al-Khabir waspada diimkan ayat. Jadi sangat melihat gitu kan. Kul menjawab sama ya Muhammad lakum kafar. Kul kocakum teman-teman teko ing sira apa basa iru pira-pira hujah. Ayo hujah mira mencang pengenan sira. Faman utawi sawa iku absara ningaliman ha ing hujah fa amana mongko iman. Jadi Allah mendatangkan hujah dalam hati, salah satunya kan ya Al-Quran ini dan ya mujizat dan lain sebagainya itu ya. Kalau orang melihatnya dengan mata hati, nah, ya akibatnya iman ya. Bali nafsih mongko manfaat maring awa iman absolut keningan. Jadi setelah melihat iman itu kan manfaat bagi dirinya, bukan manfaat bagi Allah, bukan manfaat bagi orang lain. Tetapi kalau orang sudah di ilmunya Allah tidak akan dapat hidayah, diberikan hujah bagaimanapun yang menurut akal itu benar, menurut akal argumentasi tidak bisa dibantah, ya tetap dia tidak mengakui, tidak percaya kan gitu. Liana sawaba ibsorika saatnya ganjaran oleh ningaliman iku mau manfaat. Karena setelah melihat kemudian percaya iman, yaitu memang ya bermanfaat bagi orang tersebut, bukan bagi orang lain ya. Paman utai sapanuka amiyah uto sopaan hasan hujah fadlah maka sesat. Jadi kalau diberikan hujah, diberikan argumentasi yang benar, diberikan mujizat, ditunjukkan. Kalau memang hatinya tertutup, ya memang matanya terlihat. Tapi karena kebenciannya melampaui akan apa ya, penerimaan hal yang benar, ya tetap tidak mau menerima, akibatnya ya sesat ya. Fa'alaiha moko tetap melatasi nafsi wabalu idlali untai ilaini saja nanti ya dirinya akan menerima dampak negatif karena tidak mau iman atas hujah-hujah, atas argumentasi yang ditunjukkan. Ini utamanya kan bagi orang kafir. Kalau bagi orang yang beriman kan tadi ya diberikan langsung percaya, tidak protes, tidak macam-macam. Kalau di era sekarang kan sudah tidak ada nabi ya. Ya kalau di era sekarang tidak ada nabi ya, kalau bagi orang muslim ya ini ya. Ya kita ini tetap rutin menjalankan ibadah ini ya. Dan ya menjauhi larangan. Apalagi yang larangan mengena orang banyak ya. Kalau mungkin minum-minuman itu kan mengena dirinya sendiri yang mabuk. Ya kalau di rumah ya keluarganya. Kalau mungkin mencuri ini kan mengena orang. Korupsi mengena orang. Pasti ya. Tahu orang karena dampaknya orang lain kan gitu. Kan kalau korupsi kan orang banyak. Misalkan satu desa ya satu desa terkena walaupun ada yang merasakan ada yang tidak ya. Jadi ini kalau berhubungan dengan orang kafir. Kalau berhubungan dengan orang mukmin yaitu
ya larangan yang kita terjang yang dampaknya terhadap kita ya. Kalau di dunia mungkin hukum itu tidak mengena kita, ya setelah meninggal pasti ya. Orang mencuri ya pasti tidak mungkin. Di sini lolos karena tidak ada yang tahu, ya di sana berarti dicatat karena tidak ada amal perbuatan baik atau buruk yang lolos dari catatan Allah ya. Wa ma'ana orang lainsun alaikum asun iku bikatan kang nginjen rogipun ya amalikum mana awsra. Inama anu iku nadirun. Maka tadi di sini Rasulullah memberitahu kepada orang kafir ya. Saya ini hanya petugas dari Allah yang untuk menyebarluaskan kandungan Al-Quran. Jadi nadir ini kalau bagi orang kafir. Memberikan peringatan. Bukan untuk meneliti amal perbuatanmu. Kalau saya teliti kan, ya saya akan tahu amal orang baik dan buruk. Ya. Pokoknya Rasulullah diperintah sama. Nanti urusan itu urusan dengan Allah. Utamanya setelah meninggal dunia itu ya. Ya semua Nabi kan begitu ya. Tidak, ya memang orang kafir itu kan, setidaknya orang itu kalau ditunjukkan itu kebenaran rata-rata biasanya kan protes. Apalagi dengan Nabi protesnya itu ugal-ugalan ya. Ditunjukkan mujizat, ingin setiap ada mujizat ya. Ucapan dari Allah ya terserah Allah kan gitu. Ya Nabi minta kalau tidak diberi ya yang tahu masuk perintah Allah kan gitu. Dan suatu saat tidak minta diberi mujizat ya. Namanya mujizat kan gitu ya. Wakadalika kaya mengkono martelaka bayana martelaka ingsun mambarantukan disebut nusarifu martelaka ingsun nubain martelaka ayat berayat liyak tabiru supaya ngalap ibarat soponas waliyakul supaya ngucap sawa kufar bi akhir akibatil amri dalam wekasan perkara darasta rembukan siro, Jakarta rembukan siro, al kitab nanti. Di sini Allah akan menjelaskan ya lewat Rasulullah ya. Karena apa? Ya karena Allah menjelaskan kandungan Al-Quran itu kan ya kadang-kadang kan ya ada pas antara orang mukmin dengan orang kafir kan gitu ya. Nah, kalau orang mukmin ya setelah dijelaskan ya di sini kan ditafsiri waliyak tabiru. Ya dia itibar apa yang ada dalam pasti benar. Nah kalau di orang kafir waliyakulu. Ini waliyakulu itu kan ya mengakui kalau dulu pernah dijelaskan. Darasta ini ya ada yang mengatakan kalau tanpa alif ada yang baca darasta itu kan dibacakan ayat dalam Al-Quran. Atau mungkin juga di sini disebutkan ayat bukan ayat dalam tapi ayat di realita ya. Misalkan orang kalau sudah dalam ilmunya di ilmu takkit tidak dapat hidayah. Pernah ada itu apa? Rembulan pecah igar. Itu kan dianggap bukan mujizat. Dianggap sihir, dianggap macam-macam ya gak percaya kan melampiaskan dengan negatif ya. Kita tidak percaya ditunjukkan itu ada fakta kelihatan mata gak percaya apalagi yang hanya dalam Al-Quran tambah tidak percaya ya. Tapi kalau orang dasarnya di ilmunya Allah akan dapat hidayah ya ditunjukkan belum tahu wajah Rasulullah saja ditunjukkan kandungan Al-Quran sudah percaya ya. Tidak harus berjumpa dengan yang menunjukkan. Ditunjukkan isi apa yang diucapkan saja sudah percaya, apalagi tahu orangnya kan gitu. Kalau dasarnya tidak percaya, walaupun orangnya di hadapan ya tidak percaya, walaupun diberikan apa jenenge dengan mukjizat ya tetap tidak percaya kan namanya tidak percaya karena ya Allah membuat manusia kan ya macam-macam ya, ada yang mudah percaya, ada yang tidak.
Udah. Tapi kalau di ini ya, di hubungan dengan orang yang menipu ya, ini kan hubungan dengan agama, dengan Nabi ya. Kalau dengan orang yang menipu dengan kegiatan muamalah ya beda ya. Kadang-kadang orang itu kan dipercaya malah berbuat negatif. Apalagi seperti di negara kita kadang-kadang pejabat setiap ngomong kalau dipercaya kadang-kadang malah tidak bisa dipercaya. Dalam arti ya omongannya itu baik, tapi realita yang rahasia dirahasiakan tidak sesuai dengan apa yang diutarakan, dan itu banyak kan gitu, tidak hanya sedikit ya. Ya banyak apa yang dikatakan tidak cocok, banyak dalam arti ya banyak yang mendukung temannya kan gitu. Wabi kiroatin darasta, ada apa cak? Darasta kutubal madin tegese boro-boro kitab wong kalian. Wajita lan teko sapa biadakan Quran mina sing kutub nanti. Maksudnya ini tadi ya, Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan orang kafir dan orang mukmin. Kalau orang mukmin kan langsung percaya. Ini kan apa namanya? Mau tidak mau dengan itu kan nantinya kan mengakui ya, mengakui kalau Rasulullah pernah menunjukkan kan gitu ya. Karena apa? Ya kandungan Al-Quran ini sesuai dengan kandungan kitab-kitab yang terdahulu, utamanya dalam hal tauhid. Kalau di hal syariat mungkin saja ada yang beda. Kalau di tauhid mengesahkan Allah, Tuhannya hanya Allah, hanya satu, ya itu sama sejak awal sampai Rasulullah, tidak beda. Tetapi orang kafir kan jawabannya ya tidak pakai ilmu. Loh, orang tua saya dulu nembaknya berhala. Kok saiki ono sing aneh gini kan ya. Nah, itu jawaban itu kan apa namanya? Tidak berdasarkan ilmu, hanya jawab begitu daripada tidak jawab kan gitu. Wa inubayyainahu. Andrapun martalake ingsun angkol niko mangko ya lamuna kang ngerti. Ya ini tadi ya. Ya Quran itu kan juga menjelaskan bagi kaum sing ngerti. Nah, sing gak ngerti sebenarnya tidak ngerti itu kan tertutup hatinya. Kalau otaknya mau berpikir ya ngerti ya, wong itu bukan orang bodoh semua ya. Tetapi karena hidayahnya tertutup, akibatnya ya tidak mengakui itu kan ya, bukan tidak ngerti kalau mau berpikir. Wong yang kafir itu ada yang lebih pandai dari orang-orang yang mukmin aslinya secara ilmu kan gitu. Tetapi kalau hidayah kan beda lagi ya. Tapi anu sama barang ujakan dan waya agama ila masuk Al-Quran. Yes, daripada angel-angel ini kan supaya Rasulullah tidak susah, yes ikutilah Al-Quran gitu ya. Karena ini belum ada perintah untuk perang, yes. Ikutilah Al-Quran, yes jarno wong-wong iku dalam arti wong kawe protes akarepe ya gitu. La ilaha ora ana pangremojot ila kecorob wa'lan mingoso al-musyrik. Jadi dan jauhlah orang-orang musyrik, orang-orang yang ya, tidak percaya Allah, yang menghinamu dan lain sebagainya. Kamu salangkan sapa Allah kemabat asroku ora nyengkutake musyrikin wa majalna kalan onata insra alaihim al musyrikin khabidan ing ngreksa kau panginjeng watu jaziyau moko males sira ing musyrikin bi amalin kalam pira amal musyrikin amantal alaihim iku biwake dan pasrai patu birahum ngoko nyerang sapa sira aliman pada utawi ayat arit iku qoblal amsal dan pernah beriman. Jadi ikutilah Al-Quran dan disebutkan jauhlah orang-orang. Ikuti Quran, jauhlah orang-orang. Dan ini sebelum diperintah perang dan nanti masih di Mekah. Karena setelah di Madinah kan
ada ayat yang memerintahkan perang setelah hijrah. Ini kan sebelum hijrah itu tidak boleh berperang. Dan apabila Allah menghendaki, siapa saja kalau dikehendaki ya kehendaki baik jadi baik, nah buruk ya Allah yang menghendaki. Walaupun kamu sampai ngotot negatif kehendaki jadi baik ya tidak jadi baik kan gitu. Pokoknya Rasul diperintah untuk tabligh kan gitu. Tidak boleh ya protes kan gitu. Jadi di sini kalau dikehendaki tidak musyrik ya mereka akan percaya kepada Allah, akan iman. Dan kamu maksudnya Rasul tidak dijadikan sebagai yang meneliti, yang mencatat atas semua ya pekerjaan amalia orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau kamu itu kan akibatnya bisa merintah, semaksa. Kamu harus begini ya. Kalau kamu kebagian mencatat kan bisa kamu harus begini supaya saya catat baik kan gitu. Karena hanya sebagai tabligh ya tidak ada kewenangan untuk mencatat, untuk membelokkan orang ya. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan apabila ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zin ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.